Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul input dan output. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kami, Maifa Bella Defensa, NIM B319006, Anggita Destri Landini, NIM B3190025, Afif Mantofi, NIM B3190032, dan Fania Kalda Firdaus, NIM B3190034. Kita mulai dengan definisi. Input dan output merupakan suatu model matematis untuk menelaah struktur perekonomian yang sangat berkaitan antara sektor ekonomi yang memiliki prinsip untuk mengidentifikasi dan mendisegresi semua aliran pengeluaran antara berbagai aktivitas ekonomi dan konsumen. Antara aktivitas ekonomi dengan penyediaan input yang ada dalam struktur perdagangan perekonomian. Contoh dari input atau output yaitu produksi padi memerlukan input tenaga kerja. Akan tetapi produk barang lain juga memerlukan tenaga kerja. Di lain pihak, di sektor pertanian, padi adalah output. Tetapi bagi industri makanan, padi adalah faktor produksi atau input. Tujuan input dan output ini bertujuan untuk meramalkan atau memprediksi tingkat output yang harus disediakan atau diproduksi oleh masing-masing sektor untuk memenuhi tingkat permintaan akhir. Yang selanjutnya adalah konsep dasar analisis input-output. Yang pertama, struktur perekonomian tersusun dari berbagai sektor atau industri yang satu sama lain berinteraksi melalui transaksi jual atau beli. Yang kedua, output suatu sektor akan didistribusikan dengan jalan dijual kepada sektor-sektor lainnya untuk memenuhi permintaan akhir, baik berasal dari rumah tangga, pemerintah, investasi, maupun permintaan ekspor. Dan yang ketiga, input suatu sektor didapat dengan cara membeli bahan baku dari sektor-sektor lainnya, dari rumah tangga dalam bentuk jasa tenaga kerja, pemerintahan misalkan saja dalam bentuk pembayaran pajak tidak langsung, penyusutan surplus usaha serta impor. Yang keempat, hubungan antara input dengan output adalah linier. Yang kelima, analisis model dilakukan pada kurun waktu tertentu, biasanya setahun, di mana akan selalu didapat identitas bahwa total input sama dengan total output. Yang keenam, suatu sektor dianggap terdiri dari satu atau beberapa perusahaan dengan ketentuan utama bahwa output yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut diproduksi oleh satu tingkat teknologi yang sama. Yang selanjutnya ada langkah-langkah analisis input-output. Yang pertama, matriks pengganda adalah suatu dampak yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap berbagai kegiatan ekonomi dalam negeri. Sebagai akibatnya, perubahan pada variabel-variabel eksogen perekonomian nasional untuk menghitung matriks pengganda yang dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, menghitung matriks koefisien input, matriks A. Unsur matriks A dapat dihitung dengan rumus AIJ sama dengan XIJ per JXJ, di mana AIJ adalah koefisien input sektor ke I oleh sektor ke J, XIJ penggunaan input sektor ke I oleh sektor ke JXJ output sektor ke J. Yang kedua, menghitung matriks I sampai A, mengurangkan suatu metrik identitas yaitu matriks yang diagonal utama bernilai 1 dan unsur-unsur yang lain bernilai 0 terhadap matriks koefisien input. Yang ketiga, menghitung matriks pengganda B dan total. Matriks pengganda B dihitung dengan cara menginverskan matriks yang diperoleh pada tahap 2 di atas. Jumlah dampak tersebut juga disebut sebagai jumlah daya penyebaran. Selanjutnya, dengan membagi jumlah dampak tersebut dengan banyaknya sektor, dapat dihitung rata-rata dampak yang ditimbulkan terhadap output masing-masing sektor akibat perubahan permintaan akhir dengan rumus yang ada pada PPT, di mana daya
penyebaran sektor J sama dengan rata-rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi. Dan yang kedua, daya penyebaran sektor J di atas rata-rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi. Yang ketiga, daya penyebaran sektor J di bawah rata-rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi. Contoh perhitungan dalam studi kasus yang kelompok kami ambil, terdapat data input-output yang telah tersaji dalam tabel, yaitu data input permintaan akhir tahun dari dua kota besar yang menjadi region R serta region S dengan sektor 1, 2, dan 3, yaitu sebagai sektor pembangunan kota tersebut. Lalu, berapa besar anggaran yang dikeluarkan oleh negara untuk kedua region tersebut jika dana yang dimiliki oleh negara sebesar 1.000 miliar? Penyelesaian dalam permasalahan kasus ini dapat ditentukan dengan pertama, matriks output region R dan region S. Lalu, setelah menentukan matriks region R dan region S, dihasilkan matriks perdagangan RS dan matriks perdagangan SR. Setelah menentukan matriks kedua region tersebut, setelah itu digabungkan kedua matriks tersebut yang menghasilkan nilai yang telah tersaji di tabel. Lalu, yang ketiga, membuat matriks koefisien teknologi dan matriks identitas yang telah kami olah melalui Microsoft Excel dan hasil yang sudah tersaji dalam tabel di atas. Buatlah matriks koefisien teknologi dikurangi matriks identitas. Lalu diinverskan. Dari soal tersebut diperoleh jawaban sebagai berikut. Matriks identitas dikurangi matriks koefisien teknologi. Dari region R, sektor 1 diperoleh 0,826 min 0,233 min 0,070 min 0,058 min 0,116. Sektor kedua min 0,093 0,651 min 0,174 min 0,116 min 0,087. Sektor ketiga min 0,116 min 0,233 0,651 min 0,017 min 0,116. Dari region S, sektor 1 diperoleh min 0,392 min 0,490 min 0,245 0,951 min 0,441. Dan sektor kedua min 0,294 min 0,392 min 0,098 min 0,196 0,706. Matriks kebalikan Leontief atau inverse dari matriks di atasnya. Dari region R, sektor 1 diperoleh 3,499, 4,485, 2,412, 1,287, 2,332. Sektor 2 3,075, 6,832, 3,238, 1,689, 2,940. Dari sektor 3, 2,833, 5,231, 4,194, 1,448, 2,709. Dari region S, sektor 1, 6,210, 11,117, 6,102, 4,137, 5,987. Dari sektor 2, 5,285, 9,479, 5,081, 2,825, 6,061. Penyelesaian soal kelima. Tentukan porsi anggaran menurut daya penyebaran dan derajat kepekaan. Dari soal tersebut diperoleh jawaban sebagai berikut. Jika dimisalkan negara memiliki 1.000 miliar, region R, sektor 1, 2, dan 3, region S, sektor 1 dan 2. Peroleh derajat penyebaran 14,015, 17,774, 16,415. Region S 3 diperoleh derajat penyebaran 33,552, 28,730. Derajat kepekaan 20,902, 37,144, 21,26,
11,386, 20,029, 110,486. Dalam bentuk persen, Regen R diperoleh 48,20, Regen S diperoleh 62,28 dengan daya penyebaran dan porsi anggaran. Penyelesaian ke-6, hitung output berdasarkan porsi anggaran dan buat keputusan anggaran dari soal tersebut. Diperoleh jawaban sebagai berikut. Matriks kebalikan Leonatif I min A pangkat min 1 dengan daya penyebaran sektor 1, sektor 2, sektor 3 Regen R dan Regen S sektor 1 dan 2. Dan anggaran baru penambahan output X awal dan X akhir diperoleh total 29.150,76. Dan derajat kepekaan anggaran baru penambahan output X awal dan X akhir dengan total 24.831,43. Kesimpulan, dilihat dari output akhir yang dihasilkan dari perhitungan dengan daya penyebaran dan dengan derajat kepekaan menunjukkan bahwa dengan daya penyebaran output yang dihasilkan lebih besar. Karena yang lebih besar adalah daya penyebaran, maka pembagian porsi per regen menggunakan pembagian dengan daya penyebaran, dan anggaran diberikan kepada setiap sektor dengan perhitungan pada daya penyebaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dalam penyampaian presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.